Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali kami dari tim Rajali Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang Arab Saudi ya, saudaraku ya. Karena ini menarik. Begini, beberapa waktu belakangan Arab Saudi itu memang melakukan perombakan yang luar biasa terkait dengan kebijakan-kebijakan di masyarakat, terutama yang terkait dengan pemahaman keagamaan. Banyaklah, seperti halnya sekarang perempuan boleh keluar tanpa muhrimnya atau tanpa suaminya, tanpa saudaranya. Perempuan boleh nyetir, kemudian pantai dibuka dengan bisa menggunakan pakaian berenang. Konser juga bisa, konser musik. Yang terbaru yang paling membuat rame itu adalah Arab Saudi. Di sini pelopornya itu Muhammad bin Salman atau yang terkenal dengan MBS. MBS belakangan ini membuat heboh dengan kontroversi dengan Ka'bah Universe ya, Metaverse. Jadi di Metaverse membuat Ka'bah. Kita tidak bahas ke situ ya, apakah haji lewat metaverse sah atau tidak, enggak lah. Metaverse itu kan seperti medsos sebenarnya, tapi dengan teknologi yang semakin canggih. Nah, udah pernah saya bahas. Kita tidak masuk ke situ. Dan yang akan saya soroti adalah MBS berencana untuk mengubah bendera Arab Saudi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalimat tauhid yang ada di bendera Arab Saudi itu akan dirubah atau diganti lah, atau dihapus atau bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas Arab Saudi akan merubah benderanya. Kemudian yang jadi penting apa gitu ya? Yang jadi penting apa? Jadi gini saudaraku ya. Ini sangat subjektif dari perspektif tim Raja Wali Nusantara. Ini sangat subjektif. Selama ini banyak sekali gesekan di lapangan atau di umat terkait dengan agama dan budaya. Seringkali atau ada beberapa pihak yang menegaskan bahwasanya budaya itu harus sesuai, atau budaya itu harus plak sesuai dengan yang Rasul bawa atau Rasul ajarkan. Yang pertama, Islam datangnya dari Arab Saudi. Itu fakta. Rasul dari sana, itu fakta. Sholat kita berbahasa Arab, azan kita berbahasa Arab, itu fakta, harus kita terima. Nah, pertanyaan berikutnya yang menjadi gesekan adalah apakah semua budaya Arab itu bisa atau harus ditiru? Nah, sekarang kan lagi rame. Ada pihak yang mengharamkan wayang. Sebenarnya itu info lama atau video lama, tapi sekarang rame lagi. Kalau kita melihat secara objektif, maka begini. Islam itu lebih pada aspek tauhid dan ibadah saja. Urusan amalia biarkanlah masyarakat lokal, budaya lokal yang berperan. Adapun masalah penilaian musyrik, penilaian fasik, penilaian dolim, itu urusan Allah. Karena Islam itu sangat
di satu sisi tauhidnya sangat kaku, tapi sisi lain fleksibilitasnya juga sangat tinggi, bisa diterima di budaya mana saja. Maka di sini kita harus bisa dengan jernih memisahkan mana ruang tauhid, mana ruang ibadah, mana ruang sosial atau ruang muamalah. Karena kalau semua ditembak, dipaketkan menjadi tauhid, repot. Kalau semua harus berkiblat kepada Arab, repot. Kenapa? Karena Arab sendiri sekarang bikini sudah oke. Perempuan nyetir sudah oke, konser sudah oke, kemudian musik udah oke, bentar lagi bendera ganti. Nah, maksud saya begini, kita tidak bisa mengkiblatkan budaya kita ke Arab. Jadi kiblat kita ke Arab adalah kiblat ideologi yang berdasarkan Al-Quran sebagaimana tuntunan Rasulullah gitu loh maksudnya. Adapun muamalah atau budaya ataupun sosialnya kita punya yang ada saja. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah wayang itu haram? Apakah gamelan itu haram? Lah haramnya dari mana? Apakah karena itu muncul di Nusantara, bukan muncul di Amerika, bukan muncul di Arab Saudi, bukan muncul di Perancis, kemudian menjadi salah? Kan tidak. Saya belum berbicara terkait dengan makna wayangnya ya, atau apa, kita tidak bicara terkait filosofi atau isi wayangnya, tidaklah. Itu walaupun sudah saya bahas, tapi tidak perlu sampai ke sana untuk menegaskan bahwasanya produk budaya, produk masyarakat itu tidak usah disangkut pautkan dengan tauhid gitu loh. Kalau sekarang ada produk, umpamanya produk itu meresahkan masyarakat, cukup diadili dengan norma masyarakat, nggak usah digeser ke tauhid. Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW itu melarang membuat patung. Karena apa? Karena pada momentum saat itu atau 1400 tahun yang lalu, Rasulullah melihat bahwasanya budaya peribadatan itu terfokus pada pemberhalaan patung itu. Sehingga Rasulullah khawatir kalau tidak dilarang, patung itu akan merusak akidah, akan merusak tauhid. Untuk zaman saat ini, mana ada yang seperti itu? Kalau sekarang saya bertanya kepada saudaraku, lebih berbahaya mana patung dengan HP? Lebih merusak mana patung dengan HP? Kalau diibaratkan daya rusaknya, daya manfaat HP banyak, daya rusak HP juga tinggi. Patung bendanya mati, HP hidup, bisa mengakses segala hal, bisa membuka komunikasi segala hal. Jadi maksudnya adalah patung sebagai produk budaya yang pada waktu 1400 tahun lalu dikhawatirkan merusak akidah, maka pada saat ini tidak. Malah justru lebih banyak hal-hal baru yang membahayakan yang harus diantisipasi. Nah, begitupun dengan wayang, begitupun dengan musik, dengan gamelan. Itu produk muamalah, produk sosial, produk budaya, tidak usah dikhawatirkan, tidak usah digeser, tidak usah ditarik pada ruang-ruang atau pada dimensi ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika melihat makhluknya berkreasi untuk keindahan dunia ini gitu loh maksudnya. Yang Allah mintakan la tusyrik billah, satu. Yang Allah mintakan taat sholat, taat zakat, taat puasa, taat haji, maksud yang mampu ya. Ya sudah, sisanya kalian silakan mau membikin alat musik, mau bernyanyi, mau beraktivitas. Jadi enggak ribet-ribet amat sebenarnya persoalan langit itu.
permintaan langit itu nggak ribet-ribet banget, enggak sebenarnya. Ya kalau sekarang kita pemainnya main gamelan, waktu sholat ya sholat, habis itu main lagi gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet sebenarnya. Kadang kita begini sih ya, seringkali kita itu mengambil peran Allah ketika menghakimi sesama. Itu yang sulit. Nggak boleh kita, tidak bisa kita, tidak berhak kita untuk menghakimi orang lain, mengambil peran Allah dalam menghakimi makhluk. Itu sebenarnya nggak boleh. Musyrik lah, haram lah. Nah, kalau sekarang kita memaksakan untuk mengkiblat, atau bukan mengkiblat bahasanya terlalu ini ya, untuk menduplikat semua hal yang datangnya dari Arab. Contoh baju. Orang Arab itu tinggi, ganteng, putih, pakai baju jubah seperti itu pantas. Ya kalau kita kecil, pendek, warna kulitnya juga agak gelap, baju jubahnya kusut. Kalau gara-gara baju kemudian masuk surga karena sunnah, Abu Jahal bajunya kayak begitu, Abu Lahab juga seperti itu. Tuh. Jadi kalau orang Nusantara mah kita mah kayaknya lebih cocok pakai batik lah sudah, baju. Jadi hal-hal yang sifatnya sosial kayak jenggot ya, jenggot. Orang Arab kan tinggi, jenggotnya bagus ya, janggutnya bagus, keren, ganteng lah. Lah orang kita janggutnya cuma 2 lembar, 3 lembar, dipaksakan karena alasan sunnah. Tidak ada itu. Maksudnya apa saudaraku? Begini, Islam datang dari Arab itu fakta, dengan risalah Al-Quran, dengan tokoh atau nabi atau rasulnya Muhammad SAW. Itu fakta, kita terima itu. Tapi dari aspek ideologisnya, apa yang ingin Rasul sampaikan, apa yang ingin Rasul pesankan, itu yang kita terima. Tapi bukan berarti kehidupan di sekeliling Rasul, budaya di sekeliling Rasul juga kita harus adopsi. Tidak harus. Nah, budaya ini kan terus berkembang, sinergi karena berbagai hal lah. Karena apalagi dalam dunia yang mengglobal saat ini, itu seringkali budaya itu bercampur aduk. Tidak ada masalah. Di Arab itu ada yang bagus, sholatnya tepat waktu, berjamaah tepat waktu. Ambil itu sebagai manfaat. Tetapi bukan berarti semua hal yang datang dari sono kita adopsi. Tidak ada, tidak bisa itu. Karena memang kulturnya berbeda, tanahnya berbeda. Itu jadi untuk urusan muamalah itu menyesuaikan dengan kebaikan lingkungan, dengan kebaikan alam yang ada, sehingga memberi manfaat kepada manusianya. Tidak perlu memaksakan molding budaya Amerika dipaksakan di daerah yang lain, molding Arab dipaksakan di daerah yang lain, molding Nusantara dipaksakan di daerah lain. Biarkanlah setiap daerah merdeka dengan budaya masing-masing, tetapi memiliki ketauhidan yang tinggi atau memiliki ketauhidan yang kuat, memiliki kepatuhan ibadah yang baik, dan memiliki pola muamalah yang indah lah, begitu saja. Itu. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.